Ini motor Moto3. Kita cobain dan review cuy. Oke. Gila sih. Ini keren banget sih, sumpah parah. Wah, pelapotnya udah pakai Leovils yang LV Mini, tapi ini cuma slip on, cuman dia diganti si tengahnya gitulah, si middle sininya udah pakai Kawahara. Jadi ini tarikannya ngepush banget sih. Wah, gila. Oke cuy, kita test ride sambil review-review nih. Oke, kenapa gue bilang ini motor nih? Ya emang sih, KTM RC 250 ini satu motor yang menurut gue desainnya terbaik, modelnya keren juga, lagi warna oranye tuh ingat motor GP aja pokoknya. Dan punya fitur yang ini lengkap loh, sumpah. Untuk ukuran motor 2,5 parah. Dia baru pertama kali keluar udah ada upside down, terus remnya udah vibrate, ya Brembo lah, Brembo untuk motor 2,5 ya gitu. Terus kayak semuanya tuh udah dikasih paketan lengkap motor ini tuh, sampai joknya aja kayak single seater, padahal si joknya bisa untuk boncengan loh. First impresi gue sampai lihat motor ini, jadi gue sebelumnya pernah nyobain yang RC200. Ini motor punya teman gue, punya si Icat. Cuman pas dia beli yang 2,5 ini gitu, dapetnya warna oranye. Wah gila sih. Ini keren loh. Maksudnya gini, jarang-jarang loh motor warna oranye gitu kan. Jadi KTM banget sih warna oranye gini. Dan emang desainnya menurut gue meskipun sama sebenarnya sama yang versi 200, tapi KTM tuh kayak punya jiwa sendiri aja sih kalau buat gue. Kalau misalkan kalian punya passion tersendiri sih ya, punya passion, biasanya sih pasti milih KTM RC 200 gitu menurut gue. Karena gini, memang secara mesin dia satu silinder. Orang-orang Indo tuh mikir gengsi biasanya. Jadi mereka pasti lebih milih yang 2 silinder lah, karena suara gitu kan, karena tarikan, karena gas, karena top speed, misalkan power gitu kan, pasti mereka banding-bandingnya tuh kayak gitu, atau karena suatu brand juga. Tapi menurut gue KTM tuh ini suatu motor yang rekomendasi sih untuk kelas 2,5 gitu. Ya tadi yang gue sebutin gitu, ini semuanya paketan lengkap. Terus meskipun satu silinder, ini powernya cukup lumayan loh, misalnya untuk motor 1 silinder gitu. Ini 31 horsepower. Bayangin, 1 silinder 31 horsepower. Ninja 250 karbu aja kalah sama ini powernya secara kertas gitu ya. Buat tarikan ini tarikannya, jambakannya tuh wah sampai 70, beneran enak banget loh ini motor gitu. Tapi memang orang-orang mungkin cenderung mereka belum mengenal secara utuh KTM sih sebenarnya. Tapi satu brand yang gue rekomendasiin premium KTM, kayak finishingnya tuh rapi gitu kan semuanya gitu. Terus impresi gue juga karena gue ngeliat langsung demen sih sebenarnya sama motor ini gitu. Nah, ngomongin soal mesinnya tadi ya, ini powernya lumayan edan, 31 horsepower. Itu sebagai bandingannya lah, ini di atas Ninja 250 karbu powernya, cuma 1 silinder, bayangin. Dan tarikan engine-nya sebenarnya dia tarikan engine dia smooth banget loh untuk 1 silinder, tapi ngisi tenaga bawahnya
Mungkin kalau tenaga atas tarikan bawah tuh bener-bener ngisi banget lah. Mungkin sampai RPM 10.000 11.000 lah masih bisa ngisi, tapi memang ya high endnya, intinya sih high end top speednya mungkin kurang ya karena silinder gitu. Tapi kalau misalkan di upgrade lagi, ini motor bakalan edan sih, apalagi kalau misalkan KTM RC 390 tuh itu udah cukup, lebih dari cukup sih gitu. Balik ke mesin ya gitu, sebenarnya di KTM tuh gue udah pernah nyobain yang RC 200 sebelumnya. Sebenarnya kalau secara blok mesin, dimensi lain-lain sebenarnya sama. Yang ngebedain kan cuman pistonnya aja, dia si bore stroke-nya berubah, cc-nya juga berubah. Yang 200 dia naik 2,5, tapi naik 50 cc powernya naik signifikan sebenarnya. Kalau yang RC 200 tuh kalau nggak salah di 28, naik 50 cc dia naik hampir 4 PS ya, 3 PS atau 4 PS gitu. Naiknya segituan sih untuk tarikan, tapi jelas nah gue rasain memang lebih beda sih daripada yang 200 ya. Ini lebih ngepong banget lah, mungkin karena ini udah diganti knalpotnya pakai Leo Fins. Dan suara satu silindernya sebenarnya gue dengerin tuh khas banget sih motor ini tuh, bener kayak Moto3 sumpah. Ini Moto3 ini gue sebut ini Moto3 gitu, karena si suara knalpotnya meskipun khas satu silindernya keluar, cuman dia karena 2,5 kali ya, dia tuh padat banget. Gue pernah dengerin CBR 2,5R ya yang satu silinder, itu suaranya nggak sepadat motor ini, nggak tahu kenapa, itu enak banget suaranya, parah keren, khas gitu silindernya. Jadi lebih ngebas, nggak stereo, sama dia kayak ngisi terus sih setiap dentuman pistonnya, ngisi terus suaranya. Untuk riding position motor ini sebenarnya gue tinggi di 169 ya, 70 cm. Sebenarnya sih dia cukup pas, gue kaki napak. Bahkan dibanding yang RC ya, RC 200 itu lebih nyaman yang ini. Kalau yang RC 200 tuh tinggi banget, mungkin karena dia dari Eropa ya, maksudnya awalnya standar Eropa dimasukin ke Indo. Kalau itu kayak sebenarnya udah ada penyesuaian sama yang di Indonesia sih. Jadi memang riding posisinya enak, dan dia tuh bener-bener, kalau kalian nyobain motor ini mungkin rasanya kayak meluk gitu loh. Tapi stangnya dia nggak under yoke, tapi dia flat yoke ya, jadi dia lurus gitu. Dia nunduk tapi nggak terlalu pegel, justru malah nunduknya tuh enak. Lu bisa meluknya nih, meluk tangki dengan baik nih, meluk tangki nih ya dengan baik. Si ininya juga stangnya nggak terlalu jauh, dia rada deket ke pengemudi, jadi makanya kerasanya enak sih menurut gue. Itu cuy. Wah, dan stop and go nya juga enak banget. Jadi menurut gue nggak terlalu cantol sih, beneran nggak terlalu sakit lah pengemudinya kalau pakai motor ini. Dan ini memang ya gue desainnya racing banget sih, udah nunduk gitu. Mungkin kalau untuk buat harian kayaknya masih bisa gitu, masih bisa sih sebenarnya kalau buat harian, tergantung sih selera. Kalau menurut gue sih harian ini masih bisa banget lah, orang nunduknya nggak terlalu nunduk amat, dan malah justru enak gitu, jadinya pas lah daripada dinunduk-nundukin setelannya gitu. Misalkan kalian beli CBR tuh menurut gue masih tegak sih yang 2,5R ya. Bahkan ZX aja yang gue rasain masih rada tinggi ke atas gitu, nggak tahu ya, mungkin motor-motor Jepang. Kalau motor-motor itu Eropa India ini tuh enak sih gitu, dia bener-bener purpose-nya dapet. Dan ini untuk modifan masih standar sebenarnya, nggak yang aneh-aneh. Paling handguard dari karbon 600.000 sama knalpot sih, sama middle pipe ya. Middle pipe ini sekitar kalau nggak salah 200 gitu sih Ica tuh belinya ya, segituan lah middle pipe nya. Dan knalpotnya juga cuman 2 juta, 3 juta, nggak 3 jutaan lah, 2, berapa nggak tahu 3 berapa gitu.
standar udah segini, kalian mau di frame gitu, ini udah bagus remnya, udah ABS pula, mau di swing arm udah bagus kan, udah di sini kalian yang jadi gini, gue pernah bilang gitu, kalau ngejudge motor satu silinder gitu ya, wah satu silinder mah nggak ada tenaganya, kan lebih 2 silinder. Tapi ketika lu coba motor ini, beneran pas gue coba motor itu jadi kepengen. Karena apa ya, motor satu silinder tuh kalau menurut gue pas sih di Indonesia gitu, pas banget dari power apa-apa, tenaga pas gitu di Indonesia tuh. Jadi nggak terlalu berlebih powernya, dan apalagi di sini ini fitur udah lengkap. Untuk harga kalau nggak salah sih KTM Ars itu di 40 jutaan ya beda sedikit lah, 15 juta sama yang 2 silinder gitu. Padat banget loh, apalagi kalau idolnya tuh padat banget nih motor. Untuk handling motor ini gue nyaman sih beneran, karena dia emang posisinya udah racing. Nah, ini gue turutin badan dikit tuh, itu enak banget sumpah. Kesannya kayak motor Moto3 sih. Kalau motor Moto3 kan KTM RC GP ya, itu kan 50 PS 1 silinder, bayangin. Tapi emang mesinnya tuh katanya ini menggunakan DNA yang sama yang dipakai di Moto3 gitu. Jadi udah nggak usah inilah, buat kualitas mah udah terpercaya sih. Dibandingin sama motor 2 silinder atau 4 silinder, ini masih bisa banget. Gue beberapa kali juga nyobain yang ngegas-gas dikit sama motor KTM ini, pas bisa nyaingin loh tarikan bawahnya loh, beneran. Sama motor 4 itu pun ini masih bisa nyaingin loh. Nah, top speednya juga lumayan sih ini ya, sekitar 150 km per jam lah. Tapi ya kalau di Bandung kan tracknya juga mau sampai apa sih kalian, mau sampai sejauh apa gitu, sepanjang apa, kan pendek-pendek. Jadi ini buat harian masih oke, buat sehari masih masih boleh. Ini tangkinya ramping tapi ini isinya gede loh sebenarnya. Dan sebenarnya minusnya dari motor ini itu kipasnya bunyinya cukup keras. Ini sebenarnya nggak panas sih engine-nya nggak panas, cuman dia kipasnya ini nyala banget. Ini baru dipakai sebentar udah nyala banget. Padahal si indikator head heat-nya juga udah mulai tinggi, cuman aneh aja gue nggak ngerasa panas beneran. Mungkin karena pembuangan anginnya bagus gitu ya. Dan kesimpulannya sih, kalau kalian mau nyari motor purpose bahan, motor ini bisa banget. Bahkan gue nemuin satu ada di Instagram gitu, di modif yang livery istri tuh, keren banget itu motor ini. Bener-bener kesan Moto3-nya dapet lah gitu. Karena ya kalau kalian tahu ya, Moto3 ya pakai 1 silinder, nggak pakai 2 silinder gitu. Jadi nggak usah malu, ini nggak usah takut kalah sama motor-motor 2 silinder. Jadi kalau motor ini upgrade 390 ya, di tune up lah mesinnya, di bore up tune banget. Oke, saatnya kita balik.